dipersembahkan oleh Berkat Resikvi manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Saya Hilbram Dunar. Dalam suasana yang penuh kasih sayang ini, baik sekali kalau kita juga berbincang-bincang terus mengenai true love. Itu adalah topik pada program kali ini. Bersama Pak Mario Teguh dan kami mendapatkan tamu kehormatan Bapak Habibie yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Mario, silakan. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, mari kita sambut Bapak B.J. Habibie untuk hadir bersama kita di sini. Mari Pak. Bapak, saya harus mohon izin Bapak atau berkenan Bapak, apakah Bapak bersedia berdiri di sini untuk address sahabat-sahabat atau duduk di sofa? Berdiri sini. Di sini, super. Dari usia dan dari kepadatan penggunaan usia, karena banyak orang usianya panjang tapi tidak padat penggunaannya. Ya, nah, beliau padat sekali penggunaannya dan pasti sangat bernilai bagi kebahagiaan kita apabila kita patuh pada nasihatnya. Nah, sebelum kami memulai, how would you like to be addressed, Pak? Bagaimana Bapak ingin dipanggil sebagai Mr. President, Bapak Profesor, Bapak Doktor, atau Pak Ali? Eyang. Iya. Eyang Habibie yang kami cintai. Mohon sampaikan kepada kami, cerahkan kami pengertian mengenai cinta. The concept of love. Saya mengenal 3 grup cinta. Boleh saya sambil catat? Ya. Satu grup cinta kepada sesama manusianya. Berarti cinta kepada orang tuanya, kakeknya, neneknya, cucunya, pada anaknya, pada masyarakatnya, pada rakyatnya, bangsanya. Itu cinta. Dan itu satu grup. Cinta kepada sesama manusianya. Bahkan menurut kalau Anda beragama juga cinta pada yang tidak cinta padamu. Wah, wah, wah. Bahkan mencintai orang-orang yang membenci kita. Ya. Saya pernah mengatakan dikritik apapun. Saya bilang hebat juga. Manusia hanya memiliki 24 jam sehari. Kamu berhari-hari memikirkan saya. Sedangkan saya tidak 1 detik pun memikirkan. Oh, super and powerful sekali. So the concept of love tadi tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan syarat. Nah, Whoever you are, I love you. Just I the love same. Even the people who hate you, even disagree people, with you. it's okay. Grup yang kedua. Grup yang kedua adalah cinta pada karya-karya sesama manusianya. Apakah itu karya budayanya, filsafatnya, pemikirannya, atau penghayatan dari agamanya, memasyarakatnya, menginterpretasi, itu karya dari manusia. Apakah semua kita harus hargai dan cintai? Karena kita sudah mencintai manusia itu sebagai satu grup. Karyanya kita harus juga cintai. Di situ kita perlu penilaiannya. Apa positif atau negatif. Itu grup kedua. Super. Dan itu tidak mudah karena banyak di antara kita sulit ikhlas dengan keberhasilan orang lain. Dan minder karena keberhasilan orang lain, alangkah damainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta pada pekerjaannya. Kalau melaksanakan tugas, ada masalah yang kita hadapi. Kita selesaikan secara profesional, tuntas. Dan secara objektif, sesuai kehendak
yang menugaskan kita tersebut. Apakah Anda pemimpin suatu keluarga? Anda harus mencerminkan, memperhatikan kepentingan keluarganya. Tapi dengan batas-batas tertentu. Karena keluarga Anda ada anggota dalam satu masyarakat. Itu pun harus compatible, harus cocok. Jadi itu cinta pada melaksanakan tugas pekerjaannya. Jadi kalau orang tidak cinta pada pekerjaannya, kok lama banget. Tetapi kalau dia cinta pada pekerjaannya, karena dia harus melaksanakannya, maka tanpa dia sadari, kok sudah lewat waktunya. Karena dia terus konsentrasi. 3 grup itu. Kepada sesama manusianya, karya sesama manusianya, dan pada pekerjaannya. Powerful sekali. Super powerful. Nah ini, Sekarang, yes. saya kenal Ibu Ainun. Waktu Ibu Ainun usianya 12 tahun. Dan saya 13. Beda 1 tahun. Karena Ibu Ainun, ibu yang melahirkannya, dan ibu saya, ibu yang melahirkan saya, ada kawan. Kalau mereka sedang bertamu atau bertemu, saya ya biasa saja main dengan Ibu Ainun. Ya, sebagai ya anak 12, 13 tidak banyak. Ya biasa, saya tahu. Dan memang dia menurut saya pintar. Ya, tapi saya waktu tamat SMA tahun 54, langsung 6 bulan kemudian saya ke Eropa. Dan Ibu Ainun 1 tahun kemudian, tahun 55 tamat SMA, dia 1 tahun di bawah saya, ke Universitas Indonesia dan belajar, ambil di Fakultas Kedokteran. Belajar mau menjadi dokter. Tidak ada hubungan sama sekali saya dengan Ibu Ainun. Tidak berkorespondensi, tidak ada email. Terus tidak ada sama sekali. Jadi dia berkembang sendiri di Universitas Indonesia. Dan saya berkembang sendiri di Eropa. Tapi saya mau jelaskan bahwa waktu saya sudah asisten, sedang mempersiapkan S3, berusia 25 tahun, saya ditelepon dari travel agency yang mengatakan, Anda harus pulang segera. 7 tahun saya tidak pulang. Padahal interestnya lain. Tapi saya harus pulang. Saya kembali. Ya, tiba-tiba ketemu Ibu Ainun. Ya, saya tidak rencanakan. Karena saya pulang itu tidak tahu, tidak bertanya apa Ibu Ainun itu cantik, atau gede, atau pinter. Saya sama sekali tidak ada dalam programnya. Ya tiba-tiba, tapi saya cuma tahu bahwa pernah waktu saya di SMA, saya kelas 2, dia kelas 1, saya rasa saya pernah menghina dia. Kalau mau tahu itu baca bukunya atau lihat filmnya. Tapi begininya, supaya kalau yang belum baca dan belum lihat filmnya, saya mempunyai guru SMA dalam ilmu pasti. Orangnya itu sangat pintar, sangat berbakat. Namanya Pak Go Ke Hong. Dia guru saya. Dan dia paling sayang di kelas saya, ada namanya Habib itu. Di kelasnya Ainun, namanya Ainun. Dan dia selalu, kebetulan Ainun bakatnya dan Habibie sama. Dan kesayangan dari guru itu. Jadi tiap kali dijodoh-jodohin. Jadi dia bilang, ini nanti kamu nikah dengan dia, anaknya. Kalau 1 kali dibilang begitu, ya lucu deh. Tapi kalau terus-terus kan nggak lucu lagi. Jadi akibat dari itu suatu hari, saya diolok-olok begitu lagi, saya lalu
bilang, masa begitu jelek begitu. Nah, jadi saya pergi ke tempatnya Ibu Ainun, dia lagi duduk dengan kawan-kawannya. Saya bilang, Ainun, kamu ini jelek, hitam, gendut, begitu. Si Ainun dia bilang, ini orang sinding, nggak apa-apa. Dia nggak bilang apa, tapi yang hebatnya Ainun itu, dia memang anggun. Dari luar dan dari dalam. Saya begitu kurang ajar, dia tidak bilang apa, dia hanya senyum. Nah, itu. Tapi saya tahu bahwa dia gondok. Waktu saya sudah nikah, dia bilang, saya tidak akan lupa kamu bilang saya. Dia bilang, saya tidak akan lupa. Lihat tobat, akhirnya kamu ya juga nikah saya. Ah. Jadi apa yang terjadi? Waktu saya kembali dengan latar belakang itu, saya malas dong ke rumahnya. Ya, waktu saya disuruh ke rumahnya keluarga Besari bersama dengan Fanny, saya juga tidak mau masuk. Saya tinggal di luar karena saya rasa nggak enak. Terus akhirnya saya masuk, saya dengar orang menjahit, saya lihat. Terus saya lihat Ainun. Hei Ainun, cantik kamu ya. Boleh kita teruskan ceritanya sebentar lagi Pak Bibi. Kita harus break dulu sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau tidak ada sinergi positif, itu bukan cinta. Tanpa direncanakan, mata kita bertemu bagaikan kilat menyambar.